Kemudian Imam Syafi'i berpindah menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan takdir. Kata beliau rahimahullah, wa na'taqidu anna al-khaira wasyarra min Allah. Ya. Wa na'taqidu anna al-khaira wasyarra min Allah. Dan kami meyakini bahwa kebaikan dan kejelekan itu datangnya dari Allah. Maksudnya semuanya ditakdirkan oleh Allah dan ditentukan oleh Allah akan terjadi. Al-khairu bi amrihi wa qada'ihi wa iradatihi wa masyiatihi wa hukmihi wa ilmihi wa mahabbatihi wa ridahu. Ya, dan kebaikan itu terjadi dengan perintah Allah, ya, dengan ketentuannya, dengan keinginannya, dengan kehendaknya, dengan hukumnya, dengan ilmunya, dengan kecintaannya, dan dengan keridhaan Allah terjadinya. Wasyarru bi iradatihi wa qadarihi wa qada'ihi wa masyiatihi wa hukmihi wa ilmihi. Ya. Adapun kejelekan itu terjadi dengan irada Allah, terjadi dengan irada Allah dan dengan takdirnya, dengan qada'nya, dengan ketentuannya. Ya, takdir, qadar dan qada itu kalau disebutkan secara berpisah maknanya sama. Mau diartikan takdir, ketentuan sama saja. Tapi kalau disebut bersama, takdir dan qada disebutkan bersama dalam satu konteks, maka takdir itu adalah sesuatu yang akan datang, ditakdirkan dan akan terjadi di masa mendatang, dan qada adalah sesuatu yang sudah selesai penakdirannya dan sudah terjadi. Jelas ya? Sudah terjadi maksud saya. Ada penakdiran semua sudah selesai ya dari dahulu. Ya. Wa masyiatihi wa hukmihi. Demikian pula kejelekan itu terjadi, Allah menghendakinya. Ya. Dan Allah yang menetapkannya terjadi. Dan Allah mengetahuinya itu terjadi. Nah, tapi kata Imam Syafi'i, walaysa bi amrihi. Nah, tidak terjadi dengan perintahnya. Ya. Wala yanhahu. Ya. Wala bi mahabbatihi. Afwan ya, bukan yanhahu. Wala bi ridahu, wala bi mahabbatihi. Wala bi ridahu, wala bi mahabbatihi. Ya. Dia tidak terjadi dengan perintahnya, tidak terjadi dengan ridhanya dan kecintaannya. Nah, baik, ini pembahasan tentang masalah takdir. Ya. Secara global, seorang yang beriman, dia hendaknya mengetahui bahwa salah satu dari rukun keimanan adalah beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Keimanan kepada takdir ini adalah pokok dalam syariat kita. Dan keimanan kepada takdir itu, ya, keimanan kepada takdir dengan 4 perkara. Yang pertama, dia mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang ditakdirkan, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya Allah mengetahuinya. Ya. Kemudian yang kedua, dia wajib meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Semua yang ditakdirkan sudah tercatat, sudah tertulis. Ya, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, wajib diyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Ya, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini yang ditakdirkan Allah bukan Allah yang menciptakannya atau bukan Allah yang mengadakannya. Semuanya Allah yang mengadakan dan menciptakannya. Kemudian yang keempat, wajib kita yakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya terjadi. Ya, Allah menghendakinya.
Jelas ya? Ini 4 keyakinan. Harus diyakini dalam masalah takdir. Ya. Jadi kan sebagai dasar kaidah pokok. Nggak boleh keluar dari 4 hal ini. Ya. Dan jangan menyelisih 4 ketentuan ini. Ya. Imam Syafi'i di sini menjelaskan perbedaan antara takdir al-khair dan takdir asyar. Ya. Kalau takdir kebaikan, ya. Jadi secara umum kebaikan dan kejelekan semuanya ditakdirkan. Semuanya dengan ketentuan Allah. Semuanya dengan ketetapan Allah. Semuanya Allah mengetahuinya. Ya. Tapi masalah Allah mencintainya atau tidak? Nah, di sini dibedakan oleh Imam Syafi'i. Kalau kebaikan, Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkannya, meridainya dan mencintainya. Adapun kejelekan itu tidak. Jelas ya? Iya. Kejelekan itu tidak. Maksudnya kejelekan di sini takdir yang jelek yang terjadi. Ya. Adanya keimanan dari apa? Kebaikan. Ditakdirkan oleh Allah. Kan begitu? Allah perintah dengan keimanan. Ya. Diperintah untuk beriman. Allah cinta kepada keimanan. Kekufuran, ya, dia takdir Allah. Allah takdirkan kekufuran itu ada. Andai kata tidak ada, tidak ditakdirkan, tidak mungkin ada kekufuran. Iya kan? Tapi apakah Allah ridha dengan adanya kekufuran? Jawabannya tidak. Karena Allah berfirman, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. Allah tidak ridha kekafiran terhadap hambanya. Iya. Allah tidak ridha kekafiran terhadap hambanya. Nah, maka di sini perlu dipahami bahwa seorang wajib meyakini bahwa segala yang ditakdirkan itu datangnya dari Allah. Dan apa yang datangnya dari Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, perbuatan Allah menakdirkan, ya, saya ulangi, perbuatan Allah menakdirkan, itu semuanya adalah baik. Sebab perbuatan Allah tidak ada yang jelek. Perbuatan Allah semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Karena itu di doa istiftah yang kita diajarkan membacanya di salat, wasyarru laisa ilaika. Dan kejelekan itu bukanlah kepadamu. Tidak ada kejelekan yang dinisbatkan kepada Allah. Jadi bedakan antara perbuatan Allah menakdirkan. Perbuatan Allah menakdirkan semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Ya, Allah menakdirkan, maka terjadilah hal-hal yang ditakdirkan. Kan begitu? Terjadilah hal-hal yang ditakdirkan. Hal-hal yang ditakdirkan inilah ada yang baik dan ada yang jelek. Itulah yang dikatakan beriman kepada takdir. Maksudnya beriman kepada apa yang telah ditakdirkan, yang telah terjadi, yang baik maupun yang jelek. Jelas ya? Keimanan baik, Allah perintah. Ya. Jelas? Kekufuran jelek, Allah larang hamba untuk masuk dalam kekufuran. Tapi kalau ada yang bertanya apakah semuanya takdir Allah yang menghendakinya terjadi? Jawabannya iya. Kalau ada yang bertanya kenapa Allah menakdirkan kejelekan? Ya. Maka ini pertanyaan sebenarnya yang seperti ini tidak pantas muncul dari seorang muslim. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Manusia yang ditanya apa yang mereka lakukan. Ya, tapi kita harus yakini perbuatan Allah semuanya ada hikmahnya. Dan ada kebaikan di sisi Allah. Ya, contohnya misalnya Allah sebutkan sebagian hikmah. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja beriman dan mereka belum diuji? Ya. Jelas ya? Ya. Jadi adanya ujian, ya, adanya ujian ini akan menguji keimanan. Ya. Adanya kejelekan ini akan menguji siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Jelas ya? Baik. Demikianlah. Ya. Ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dari pokok-pokok masalah yang harus dibedakan. Jadi kalau kita ngerti kaidah-kaidahnya, insyaallah ta'ala, ya,
seorang akan lurus sekali pemahamannya berkaitan dengan masalah takdir ini. Ya, jadi imani tadi 4 perkara yang harus diimani dalam masalah takdir. Dia harus yakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah mengetahuinya. Kemudian diyakini bahwa segala yang ditakdirkan sudah tercatat. Dan diyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah yang mengadakannya, yang menciptakannya. Dan diyakini bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Kemudian, ya, di sisi lain dia harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, perbuatannya di dalam menakdirkan semuanya adalah apa? Semuanya adalah baik. Tidak ada kejelekan. Kemudian juga dia harus tahu bahwa apa yang ditakdirkan, ya, hal-hal yang ditakdirkan oleh Allah itu terbagi 2. Ada yang baik dan ada yang jelek. Kalau ada yang jelek, maka terjadinya hal yang jelek itu punya hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini pemahaman kalau tertanam insyaallah akan indah pemahaman seseorang di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manfaat memahami takdir, seorang tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya di masa mendatang. Dan yang ditakdirkan itu kita tahu apa yang ditakdirkan kalau sudah terjadi. Ya, sekarang ini kita semua duduk di masjid ini dalam acara pengajian, kita bisa mengatakan kita semua ditakdirkan berada di masjid. Ya atau tidak? Ya, tidak mungkin ada yang mengingkari. Oh, saya nggak ditakdirkan. Dengan caranya saya tidak ditakdirkan dia ada di sini. Ya, jelas ya? Jadi kalau sudah terjadi, kita sudah tahu apa yang ditakdirkan. Tapi kalau akan terjadi, siapa yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya di masa mendatang? Tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya di masa mendatang. Ya. Dan disinilah letak keistimewaan seorang beriman kepada takdir. Ya. Di masa mendatang dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Kalau begitu, jangan dia beralasan, oh kalau semuanya sudah ditakdirkan, ya saya santai-santai aja. Ya, tidak usah beramal. Ya. Sekarang dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Yang ada yang dia tahu sekarang ada perintah agama, ada perintah dan ada larangan. Ya. Diutus seorang nabi, diturunkan kitab penjelasan, itu yang dia tahu. Jelas ya? Itu harus dilaksanakan. Hal yang di masa mendatang, dia tidak diperintah untuk masuk ke situ. Tapi dia harus yakini kalau suatu terjadi semuanya dengan apa? Dengan takdir. Dan di antara manfaat beriman kepada takdir, ini akan membuat kehidupan seorang hamba menjadi lebih sejahtera. Tiap kali dia mendapat nikmat, dia tidak terlalu bersombong dengan nikmat itu dan tidak terlalu gembira dengannya. Sebab dia tahu nikmat itu takdir dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia kena musibah, dia tidak terlalu sedih terhadap musibah yang menimpanya. Sebab dia tahu semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Jelas ya? Inilah sebenarnya pembahasan takdir di antara arahan-arahan keimanan yang diinginkan. Tapi sebagian orang ketika masuk membahas takdir terlalu banyak pertanyaannya. Ya. Karena terlalu banyak pertanyaannya, inilah yang menyesatkannya dari jalan yang lurus. Jelas ya? Karena itulah ada beberapa hal yang menyebabkan seorang itu menyimpang dalam pembahasan takdir. Yang pertama, dia terlalu banyak bertanya hal yang tidak pantas, tidak seharusnya dia tanyakan. Ya, dia tanya tentang perbuatan Allah. Ya, padahal Allah telah berfirman dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Manusia yang ditanya. Kemudian di antara sebab pokok yang menyebabkan manusia menyimpan dalam masalah takdir, ya, dia terlalu banyak ingin ikut campur di dalam perbuatan Allah. Ingin tahu apa hikmahnya Allah berbuat begini, apa hikmahnya Allah menakdirkan begini. Ya. Ini di antara akar kesesatan. Jelas ya? Ya, sekarang ya, tidak ada gunanya dia mengetahui apa hikmahnya. Ya, nyamuk kita terlalu banyak menggigit. Ya, kenapa tidak ada saja nyamuk supaya kita tenang? Ya, jelas ya. Walaupun dia misalnya sekarang nampak hikmahnya, wah subhanallah. Dari hikmah dari nyamuk ini banyak juga orang-orang yang dapat rezeki darinya. Ya, kan begitu? Ya, tahu banyak obat nyamuk yang dijual. Ya. Kemudian pabrik yang memproduksinya mempekerjakan banyak orang. Ini misalnya di antara hikmah. Tapi bukan itu seluruh hikmahnya. Mungkin sebagiannya akan nampak bagi kita dengan hal yang jelas. Tapi mencari hikmah dan mempertanyakan ini bukan sifat seorang muslim yang istiqamah di atas agama. Jelas ya? Kalau banyak bertanya itu adalah sumber kesesatan.
Ya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam ta'iyah beliau berkaitan dengan masalah takdir, kata beliau wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin huwa al-khawdu bi fi'li ilahi bi illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in min al-jahiliyati. Kata beliau dan asal kesesatan makhluk dari seluruh firqah, semua kelompok yang sesat dalam masalah takdir itu sangat banyak. Ya, dan asal kesesatan mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka larut, mereka tenggelam membicarakan perbuatan Allah, apa hikmahnya. Ya. Apa sebab Allah berbuat seperti itu. Jelas ya? Sesungguhnya mereka itu tidak pernah paham apa hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya karena mereka terus bertanya tentang itu, maka mereka pun di atas bentuk kejahiliaan. Orang-orang musyrikin di masa jahiliyah seperti itu. Ya. Mempertanyakan, ya. Ya, menentang takdir di atas bentuk kejahiliaan. Baik, maka ini dasar-dasar pokok di dalam keimanan kepada takdir. Kemudian Imam Syafi'i membawakan dalilnya, wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, dan dalil tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Kami ciptakan dengan takdir. Baik, sampai sini dulu. Sudah masuk waktu salat asar. Insyaallah taala setelah salat asar kita lanjutkan kembali. Ya, subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.